Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas dan ibadah kita pada setiap harinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan pada hari ini Al-Fakir ingin menjelaskan tausiah tentang adab dan popularitas. Dewasa ini, di kehidupan yang serba digital dan sosial media yang semakin berkembang, manusia seakan-akan berlomba-lomba untuk menjadi populer, untuk menjadi viral, dan untuk menjadi terkenal oleh banyak orang. Popularitas seringkali diukur dari jumlah followers, seringkali diukur dari jumlah like, dan seringkali diukur dari jumlah komen. Namun seringkali kita lupa pada satu hal yang jauh lebih mulia daripada sekedar terkenal. Itu adalah tentang adab. Mengenai adab, saya teringat dengan pepatah Arab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang berbunyi al-adab fauqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jika terhadap ilmu saja adab lebih tinggi, apalagi dibandingkan dengan popularitas yang sifatnya fana dan semu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa adab lebih tinggi dari popularitas? Jawabannya adalah yang pertama, adab atau akhlak adalah ajaran dari Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, yang memiliki arti sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa yang dirahmati Allah, ilmu tanpa adab hanyalah sebuah informasi, dan popularitas tanpa adab adalah sebuah kesombongan yang terbungkus dengan indah. Karena popularitas atau populer di mata manusia itu sementara, akan tetapi memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang hasanah. Adab yang mulia adalah investasi yang abadi, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Yang kedua, popularitas bisa menipu adab dan menjaga hati. Popularitas terkenal oleh banyak orang, viral, seringkali menuntut kita untuk selalu tampil sempurna di depan kamera, sehingga seringkali memicu penyakit-penyakit hati seperti riya atau ingin dilihat, ataupun sum'ah ingin dipuji, ataupun sum'ah ingin didengar. Sebaliknya, adab mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati, yaitu atau disebut juga dengan tawadu. Di dalam Islam, lebih baik menjadi sosok seperti Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi, tidak punya followers di dunia, akan tetapi namanya sangat terkenal di langit, dikarenakan adab atau akhlaknya yang sangat baik, dikarenakan adab atau akhlaknya yang sangat mulia, yaitu berbakti kepada sang ibu. Dan inilah bukti bahwa kemuliaan tidak dapat diukur dari seberapa banyak orang yang mengenal kita, tidak diukur dari seberapa banyak followers kita, akan tetapi kualitasnya adab kita kepada Sang Pencipta dan sesama.
Yang ketiga, bahaya mengejar popularitas dengan merusak adab. Dewasa ini, demi sebuah konten yang viral, demi sebuah konten yang terkenal, banyak orang rela membuang rasa malunya, menghina dirinya, menghina orang lain, dan melanggar syariat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka, kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa gunanya dikenal oleh sejuta orang jika adab kita rendah dan membuat Allah murka? Karena popularitas yang kita raih dengan merusak adab hanya akan membawa kita kepada kehinaan. Begitupun sebaliknya, popularitas yang kita raih dibarengi dengan adab yang baik, adab yang hasanah, adab yang mulia, maka akan membawa kita pada kemuliaan dan kebaikan. Seperti contohnya Uwais Al-Qarni. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita tata kembali niat kita. Carilah keridhaan Allah, bukan hanya perhatian manusia semata. Belajarlah adab sebelum ilmu, dan jagalah adab di atas ambisi untuk kita menjadi terkenal. Jadilah pribadi yang jika ada, ia memberi manfaat, dan jika tidak ada, ia dirindukan karena kebaikan budi pekertinya. Semoga Allah senantiasa menghiasi kita dengan adab yang mulia dan menjauhkan kita dari fitnah popularitas yang melalaikan. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian tausiah singkat pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk Al-Fakir sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.